Halo semua sobat, apa kabarnya? Semoga baik-baik saja ya. Kita kembali lagi ke channel Box Office Mania, kupas-kupas alur film. Kali ini, Mimin akan merangkum sebuah alur film bergenre horor yang berjudul The Unholy. The Unholy merupakan film horor terbaru yang diproduksi oleh Sam Raimi. Film tersebut mengisahkan sebuah misteri dari mukjizat yang dilakukan Alice, seorang gadis tunarunggu setelah disebut-sebut bisa bertemu dan berkomunikasi dengan perawan Maria. Film ini disutradari oleh Evan Spilitopoulos dan diadaptasi dari novel berjudul Shrine tahun 1983, karya James Herbert. Film ini telah tayang di bioskop Indonesia pada tanggal 31 Maret 2021. Sebelumnya, mari silakan subscribe channel ini dan tekan tombol lonceng supaya dapat update konten-konten terbaru dari channel ini. Film ini diawali oleh sebuah eksekusi seorang wanita penyembah setan bernama Maria Elnor yang melakukan pekerjaan setan di tahun 1845 di Benville, Massachusetts. Eksekusi dilakukan oleh pengurus gereja kala itu. Wajahnya dipasang topeng dan digantung dalam sebuah pohon. Sebelum meninggal, jiwanya dikurung dalam sebuah boneka Kern. Film pun dikisahkan dalam masa saat ini, di mana ada seorang jurnalis bernama Gary Fenn yang berusaha ingin mengembalikan karirnya, datang ke kota kecil di New England. Ia mendapatkan tugas dari Max untuk mencari berita tentang mutilasi ternak di Benville untuk bayaran $150. Kala itu, ia bersama seorang peternak sapi bernama Jerry. Ketika mereka berdua berbincang soal sapi, seorang gembala gereja, Bapak Hagan, datang menghampiri mereka. Untuk sekian kalinya, Bapak Hagan menegur Gary yang selalu membawa sapi di kawasan properti gereja karena kotorannya ada di mana-mana. Gary pun minta maaf dan segera membawa keluar sapi itu. Sementara itu, Van mendengar ada sesuatu yang berbisik kepadanya, sedangkan Gary tidak. Kemudian Van mendekati sebuah pohon kering di kawasan gereja itu. Pohon itu memiliki lubang di bawah batangnya. Van melihat ada yang bercahaya, lalu ia pegang, yang ternyata adalah sebuah boneka yang dirantai dan tercatat tanggal 31 Februari 1845. Gary datang dan bilang kalau itu adalah boneka Kern. Para petani biasanya menanam itu di sawahnya dengan harapan mendapatkan keberuntungan. Gary belum pernah melihat boneka Kern yang seseram itu. Fan yang tidak percaya tahayul ini lalu merusak boneka Kern ini dengan pijakannya. Fan meminta Gary untuk berfoto dengan boneka Kern yang rusak itu untuk dijadikan berita. Inilah sifat Fan. Ia selalu menggunakan banyak cara demi sebuah berita. Lalu mereka meninggalkan tempat itu. Malam harinya, Van menyetir sebuah mobil. Di saat bersamaan, ia juga merekam percakapan dirinya membahas tentang mutilasi ternak dan alam gaib. Tiba-tiba di tengah jalan, ia kaget melihat seorang gadis telah berdiri di jalannya, sehingga mobilnya keluar mulut jalan dan menabrak pohon. Masih sadarkan diri, ia pun keluar untuk memeriksa. Lalu dilihatnya gadis itu berjalan, dan ia pun mengikutinya, sampai pada sebuah pohon kering properti gereja itu. Van mendekatinya, dan didengarnya gadis itu berkata-kata sendiri ke pohon. Gadis itu pingsan ketika Van memegang pundaknya. Van membawa gadis itu ke rumah Bapak Hagan, karena sebenarnya Bapak Hagan adalah paman dari gadis yang bernama Alice Paget itu. Bapak Hagan menelepon seorang dokter wanita, namanya Dr. Natalia Gates, untuk memeriksa kondisi Alice. Setelah Alice sadarkan diri, Dr. Gates bertanya bagaimana kabarnya. Di sana Alice masih berbicara pakai bahasa isyarat, dan ia katakan kalau ia baik-baik saja. Ini berbeda dengan informasi yang Van. Oleh Van, mendengar Alice bisa berkata-kata dengan suaranya. Gates bilang ke Van kalau Alice itu sejak lahir tidak bisa ngomong karena ia memiliki kolesteatoma. Lalu Van diantarkan Gates ke sebuah motel karena mobilnya lagi rusak nubruk pohon. Keesokan harinya, Van ditelepon Max untuk menanyakan berita mutilasi ternak yang dikerjain Van. Van bilang kalau cerita itu sedikit terlambat karena mobilnya lagi dibenerin di bengkel. Van menawarkan berita lain tentang Alice, seorang gadis tunarunggu tiba-tiba dapat berbicara. Max pun tertarik dengan cerita religius itu.
Pagi hari dalam suatu ibadah gereja, di sana sudah ada Gates dan Fan mengikuti ibadah itu. Namun di tengah ibadah, Alice mendengar bisikan memanggil namanya. Ia pun berjalan keluar dan orang-orang di sana heran dan mengikutinya. Alice berjalan ke pohon kering. Semua orang melihatnya berdiri di depan pohon itu dan Fan pun mendokumentasikan peristiwa itu. Tiba-tiba Alice dapat berbicara dengan suaranya. Dikatakannya bahwa Alice mendapat kunjungan dari wujud rupa perawan Maria yang bilang ia adalah Maria dan menginginkan semua orang datang lagi untuk beribadah kepadanya. Sontak semuanya orang yang berada di situ terheran-heran. Kemudian Sin pindah ke Gates, melakukan tes pendengaran kepada Alice. Hebatnya, Alice dapat mendengar semua itu dengan sangat baik seperti orang normal. Di kamar motelnya, Fan melihat hasil foto-fotonya di laptop. Lalu ia menelepon seorang bos media bernama Monica. Fan menawarkan berita tentang kesembuhan mujizat. Namun si Monica ini nggak percaya lagi sama si Fan. Sejak Fan membohonginya dengan mengarang-arang berita sebelumnya, yang membuat reputasi media itu hampir hancur, dan bahkan orang-orang kehilangan pekerjaannya. Di kamar motelnya, Fan terbangun karena tetesan air, di mana sebelumnya ia bermimpi melihat seorang merangkak keluar dari sungai berdarah dengan memakai topeng. Ia melihat ke langit-langit kamar, kalau tetesan air itu berasal dari gumpalan air yang mengendap sehingga berlumut di langit-langit kamar itu. Keesokan harinya, Fan memfoto semua orang yang hadir dalam pertemuan yang dijanjikan Alice kepada Maria yang dilihatnya itu. Di sana ada keluarga dengan seorang anak lumpuh memakai kursi roda. Lalu Bapak Hagen keluar untuk menemui mereka dan bilang kalau ia meminta Alice berada di dalam saja karena sedang masa-masa penyembuhan. Bapak Hagen meminta orang-orang itu sebaiknya pulang saja. Tiba-tiba Alice muncul dan ia langsung menuju pohon kering dan menjamahnya. Kemudian Alice mendekati anak lumpuh dengan kursi roda itu. Ia bertanya, "Apakah kamu percaya dengan Maria?" Dan dijawab anak itu, "Ya." Entah bagaimana, tiba-tiba anak itu mengalami kesembuhan. Ia mampu berdiri dari kursi rodanya sendiri dan berjalan perlahan ke Alice. Kejadian itu direkam oleh Fan dan terlihat semua orang berlutut dan takjub dengan kesembuhan anak itu. Kejadian ini menjadi trending top dan beritanya sudah viral kemana-mana. Ini membuat Bishop James Glesda dari Keuskupan Agung Boston melakukan konferensi pers ke media untuk membahas peristiwa yang dianggap mujizat ini. Dalam konferensinya, ia menunjukkan beberapa kejadian beberapa tahun yang lalu yang diceritakan tentang mukjizat dari perawan Maria. Singkatnya, Bishop James perlu melakukan penelitian tentang kebenaran mukjizat ini, sehingga Benfield bisa dianggap menjadi tempat suci. Ia mengutus Monsignor Delgarde untuk melakukan penelitian terkait mukjizat ini sebagai utusan dari Vatikan. Lalu, Delgarde ini pun berbicara bahwa kebenaran mujizat ini haruslah memenuhi 3 unsur. Pertama, kesembuhan untuk penyakit yang tidak bisa disembuhkan. Kedua, penyembuhan berlangsung seketika. Dan ketiga, pengobatan harus sembuh total yang dapat dibuktikan oleh teknologi pengobatan yang ada. Jika semua ini terpenuhi, maka mujizat dianggap asli. Setelah itu, Alice keluar bertemu dengan para awak media itu. Semuanya bertanya-tanya tentang peristiwa yang dialami Alice. Dari semua media itu, hanya kepada Fan sajalah ia tertarik untuk menjawabnya. Fan dianggap memiliki komunikasi yang baik dengan Alice. Ketika Fan bertanya, Alice mau menjawabnya. Alice bilang kalau perempuan yang dilihatnya berjubah putih, bercahaya, dan berkilau seperti sinar matahari. Alice pertama kali bertemu 5 hari yang lalu, dan keinginan Maria itu adalah kepercayaan orang-orang. Kemudian Fan diajak mengobrol dalam suatu ruangan bersama Bishop James dan Delgarde. Di sana Fan berusaha meyakinkan mereka bahwa kesembuhan Alice seperti mujizat. Fan meminta hak eksklusif karena kalau hanya dia sajalah yang boleh mewawancarai Alice. Delgarde terlihat sedikit kesal ketika James mengiyakan, apalagi Delgarde tahu reputasi Fan sebagai jurnalis adalah menghalalkan segala cara demi sebuah berita. Kemudian dibangunlah sebuah panggung untuk pohon kering itu. Bapak Hagan berdiri dan termenung melihat pohon kering itu. Ia penasaran, tanpa sengaja dilihatnya boneka Kern yang rusak di sana. Di balik pohon sudah berdiri sosok menyeramkan, mau menghabisi Bapak Hagan. Namun tidak terjadi, karena ada orang yang masuk ke panggung itu.
Bapak Hagen pun membawa boneka Kern itu. Scene berpindah ke Alice yang sedang asyik menikmati musik yang sebelumnya belum pernah ia dengar karena gangguan pendengaran. Dan tibalah Fan mewawancarai Alice. Fan bertanya kalau beberapa orang di sana kesulitan untuk mempercayai mujizat. Namun Alice bilang kalau melihat berarti percaya. Alice bilang kalau Maria memilihnya karena Maria selalu membisikkan suaranya kepadanya. Dulunya Alice selalu berdoa di gereja kepada perawan Maria, dan kini ia disembuhkan. Ia membuka diri ke Maria, dan Maria mendengarkannya. Begitulah kira-kira. Namun di sela perkataan Alice, ada sesuatu yang berbisik yang bilang kalau Maria juga melihat Van di pohon kering. Maria dan Van seperti memiliki suatu hal yang sama, bahwa menginginkan orang lain untuk mendengarkannya. Tiba-tiba Bapak Hagen datang. Alice pun diminta untuk keluar karena Bapak Hagen ingin berbicara pribadi dengan Van. Bapak Hagen memperingati Van supaya jangan memanfaatkan Alice. Di sana Bapak Hagen sambil batuk dan ngos-ngosan karena ia menderita emfisema. Bapak Hagen gak percaya sama Van karena si Van ini adalah orang yang berani menjual jiwanya demi berita. Bapak Hagen bilang ketika Tuhan membangun gereja, iblis juga membangun kapel di sebelahnya. Ini seperti manusia berada dalam peperangan abadi antara Tuhan dan iblis. Ia juga menemukan fakta kalau bahwa ada 3 anak yang dulunya mengaku pernah bertemu dengan perawan Maria, namun di akhir tahun, 2 diantaranya ditemukan mati. Setan suka merusak kepercayaan kita. Malam harinya, Van kembali ke motel. Ia merasa ada yang membuntutinya. Ia masih terbayang dengan apa yang dikatakan Bapak Hagan kepadanya. Keesokannya, terlihat Alice sedang bernyanyi dalam suatu ibadah gereja. Hingga ia selesai bernyanyi, penyakit Bapak Hagen kambuh. Ia batuk-batuk, dada sesak, hingga sampai tidak bisa bernapas. Di tengah itu, Alice menanya kepercayaan Bapak Hagen ke Maria, dan mau mempercayai Maria. Bapak Hagen menjawab ya. Alice menjamah dada Bapak Hagen, dan seketika itu, Bapak Hagen sembuh dan bisa bernapas. Namun ada penampakan seram yang dilihat Bapak Hagen di belakang Alice. Setelah itu, Dr. Gates menunjukkan hasil scan paru-paru Bapak Hagen sebelum disembuhkan, dan kini pada saat sembuh, semua cairan di paru-paru Bapak Hagen hilang dan bersih. Peristiwa ini menunjukkan bahwa ketiga unsur kebenaran mujizat itu terpenuhi. James dan Delgarde pun tidak bisa ngomong apa lagi ke Van selain bilang bahwa kejadian ini adalah benar mujizat. Keuskupan Agung di Boston lalu meresmikan bahwa Benfield itu menjadi tempat suci, dan berita ini mendapat dukungan yang besar ke Alice. Banyak orang mulai percaya kepada Alice. Di kamar motelnya, Van langsung ditelepon bos media, Monica. Monica mempercayai Van. Tuntutan Van adalah mendapatkan jabatan editor khusus di perusahaan itu kalau mau mendapatkan wawancara eksklusif dengan Alice karena ia punya akses itu. Lalu di sini ada Alice dan Van. Van mengajak Alice tinggal di luar Benfield. Namun Alice menolak karena ia tidak ingin jauh dari pamannya Bapak Hagan. Alice ingin merawat Bapak Hagan. Van mencoba merayu Alice kalau di luar sana masih banyak petualang baru yang dapat dirasakan Alice, sama seperti banyaknya jenis musik di luar sana yang bisa ia dengar. Van memberikan CD musik untuk Alice. Alice senang dan memeluk Van. Di sini Bapak Hagan merokok. Lalu ia melihat asap rokoknya ke sebuah sisi rahasia. Dan ia temukan adalah suatu dokumen usang milik gereja. Ia membukanya dan melihat sosok iblis yang pernah terjadi di masa lalu di Benfield. Kemudian di resto ada Gates bersama Van. Gates bertanya masa lalu Van yang pernah memalsukan berita. Van sadari kalau ia candu ingin menjadi top sampai ia akhirnya terjatuh. Kemudian ia datang ke Benfield bersama peternak sapi dan menemukan boneka Kern. Van bilang kalau boneka Kern ini beda sama yang lain karena ia dirantai dan dicatat tanggal yang tidak pernah ada, 31 Februari. Lalu Gates bilang kalau boneka Kern untuk keberuntungan. Namun, sebagian orang percaya kalau sesuatu yang jahat dapat diperangkap, dirantai, dan di sana dicatatkan tanggal yang tidak mungkin seperti 31 Februari, dan berharap itu dapat mengurung jiwanya selamanya. Lalu Gates dan Van berjalan-jalan ke suatu tempat. Di sana ada kanal air. Van berhenti dan memperhatikan tempat itu. Di sana juga ada bangunan rumah yang dia pernah lihat sebelumnya. Gates bilang kalau ini dulunya adalah properti gereja yang digunakan untuk piknik gereja. Namanya Picot Creek, sampai akhirnya gereja menjualnya. Van dapat menebak tahun 1845 adalah pembangunan wilayah ini. Kemudian Van melihat penampakan yang menakutkan. Ia mulai meragukan fenomena mujizat ini.
dan Van ingin berbicara dengan Bapak Hagan, karena pasti ada sesuatu yang dulunya terjadi di sana. Di gereja, Bapak Hagan menerima kedatangan tamu pengakuan dosa. Di bilik pengakuan dosa itu, terdengar suara wanita menteror Bapak Hagan. Ia mulai mengungkapkan jati dirinya bahwa ia telah menyembuhkan Bapak Hagan. Wanita itu bilang kalau setan memberinya kekuatan untuk membuat mujizat. Lalu ia menunjukkan penampilannya dan menghabisi Bapak Hagan. Gak lama kemudian, Van menemukan Bapak Hagan mati tergantung di gereja. Van menghubungi James, dan jasad Bapak Hagan dibawa keluar. James meminta Van untuk merahasiakan ini dari publik. Keesokannya, Van mewawancarai Alice dengan rekaman kameranya. Van mengutip kalimat Bapak Hagan, bahwa kemanapun Tuhan inginkan, maka iblis mengikutinya dari belakang. Van bertanya, apakah ada kuasa lain yang bekerja di sana? Lalu Alice bilang, kalau Maria tidak akan membiarkan itu. Nggak lama kemudian, Alice bilang kalau Maria sedang berbicara kepadanya, kalau keraguan itu melemahkan kepercayaan. Keraguan mengarahkan kepada kutukan. Pada malam harinya, ketika Van hendak masuk ke kamar motel, ia melihat sosok bayangan berkerudung. Van membuka kembali rekaman videonya bersama Alice di kamar dalam tayangan lambat. Terlihat sosok bayangan berkerudung masuk ke Alice dan spontan mengagetkannya. Keesokannya diadakan ibadah sebelum pemakaman Bapak Hagan. Sebelum masuk ke gereja, Van menemui Gates. Van meminta Gates menemaninya mencari dokumen gereja. Lalu mereka berdua pergi ke belakang gereja. Dalam gudang itu, Gates dan Van menemukan dokumen berbahasa Latin yang untungnya dapat dibaca oleh Gates karena profesinya sebagai dokter yang mengharuskan mempelajari bahasa Latin. Di sini diungkap bahwa Bapak Prescott mengeksekusi seorang wanita penyembah setan yang bernama Maria Elnor. Maria dikabarkan membuat mujizat, menyembuhkan orang sakit dan menyatakan dirinya sebagai perawan Maria. Maria menginginkan kepercayaan orang, dan siapa saja yang menantangnya akan berakhir tragis. Akhirnya, masyarakat menentang Maria. Maria ditangkap dan ditenggelamkan dalam air sedingin es di Picut Creek. Maria mengaku melayani setan. Sebagai hukumannya, sebuah topeng dipaku di wajahnya. Kemudian tubuhnya digantung dan dibakar, sedangkan jiwanya dikurung dalam sebuah boneka kern. Setelah Maria mati, maka semua mujizat padam, dan semua yang disembuhkannya kembali kambuh. Lalu di tengah ibadah, Alice mendengar bisikan lagi, katanya, Maria ingin merayakan hari kandung tak bernoda malam ini di pohon kering yang telah dinyatakan tempat suci itu, dan mengharapkan semua orang datang. Van menyadari bahwa Bapak Hagan dibunuh Maria. Setelah mengetahui kebenaran cerita ini, bahwa semua peristiwa kesembuhan yang terjadi adalah pekerjaan setan yang dilakukan Maria Elnor yang menyamar sebagai perawan Maria. Nggak lama kemudian, Maria Elnor itu menampakkan wujudnya ke Gates dan Van. Beruntung Gates dan Van bisa kabur dari tempat itu. Kemudian Gates dan Van mengejar Alice yang dibawa ke kantor keuskupan agung di Boston. Di mobil, Van mendapat telepon bahwa Monica menyetujui tuntutan Van, asalkan ia dapatkan akses ke Alice. Namun Van bilang jujur kalau ia telah salah soal berita ini. Sesampai di keuskupan agung Boston, Van menemui James dan Delgarde untuk menunjukkan dokumen yang ia dapatkan dari gudang gereja. Namun James dan Delgarde tidak percaya. James dan Delgarde bilang akan diadakan pelayanan nanti malam sesuai perkataan Maria melalui Alice. Van berusaha menyampaikan kebenaran yang ia ketahui dan meyakinkan mereka agar pelayanan tidak dilakukan karena Maria akan mengambil jiwa mereka yang percaya kepadanya. Lalu diam-diam Van menyelinap masuk ke ruang kearsipan uskup dan menemukan file tentang Maria Elnor. Dikatakan bahwa sebelum ditangkap, Maria Elnor hamil dan melahirkan seorang anak laki-laki. Bayi itu diklaim menjadi milik seorang pemilik lahan bernama Nicholas Paget. Jadi, Alice ini adalah keturunan Maria Elnor. Lalu Maria membuat perjanjian dengan setan untuk hidup abadi dan kekuatan, dan ia akan hidup lewat anaknya. Seketika berkas itu hilang, dan Van didatangi Maria. Beruntung ia diselamatkan oleh Delgarde yang mampu mengusir Maria sementara waktu. Di sini, Delgarde percaya perkataan Van. Van jelasan lagi ke Delgarde kalau si Maria ini akan hidup dari Alice yang merupakan keturunannya. Delgarde bilang kalau kepercayaan kepada setan akan menguatkan setan dan semua orang dalam bahaya. Sementara, Bishop James mengasingkan Alice sampai pelayanan tiba, dan ia meminta penjaga agar melarang masuk Van. Di sisi lain, Delgarde bilang ke Van dan Gates kalau berdasarkan ritual setan, Maria akan mengejek Trinitas Suci, bahwa ia akan memanggil kepercayaan janji pengabdian sebanyak 3 kali. Maka pada waktu yang ketiga, jiwa pun diambil olehnya,
dan mengutuk orang-orang ke neraka. Pelayanan pun akan dimulai. Terlihat banyak orang masuk ke acara itu dan disiarkan secara online. Sementara, Delgarde mencoba untuk mengurung kembali jiwa Maria dalam boneka Kern seperti dahulu. Di sini Van mengaku bersalah bahwa ia telah menghancurkan boneka Kern dan melepaskan Maria. Namun Delgarde bilang kalau Tuhan itu bekerja secara misterius dan bisa melalui orang yang bersalah. Ketika Delgarde menyalakan korek api, si Maria datang dan membakar salib yang menghujam Delgarde sampai mati. Van dan Gates pun ke acara pelayanan itu untuk menghentikan Alice. Van menemukan cara bahwa untuk menghilangkan kepercayaan adalah keraguan. Jadi ia datang ke sana untuk membuat orang ragu dan mulai menghilangkan kepercayaannya sehingga Maria menjadi lemah. Lalu di sana Alice sudah berdiri. Ia akan menanyakan kepercayaan orang-orang itu sampai ketiga kalinya. Sebelum pertanyaan untuk ketiga kalinya, Van dan Gates berusaha mengacaukannya. Van yang mengaku ke semua orang di sana kalau ia telah memalsukan berita mujizat. Sampai ada Gates yang bilang ke Alice kalau Maria yang Alice pikirkan adalah bukan perawan Maria. Dan Alice tertipu. Semua orang menjadi ragu dan Alice pun menjadi ngomong kalau yang dikatakan Van itu adalah benar. Kemudian pohon kering itu terbakar dan orang-orang lari ketakutan. Dan keluarlah si Maria Eleanor dengan topi yang dilepaskan. Bishop James mati terbunuh lewat sentuhannya, lalu menusuk tangan dan kaki Van. Alice melindungi Van dari Maria Eleanor, hingga Alice tersentuh tangan Maria Eleanor. Maria Eleanor mulai menghilang, karena ia mencoba membunuh Alice keturunannya. Van berdoa dalam hatinya, kalau Alice tak pantas berkorban untuknya. Tiba-tiba saja, Alice yang sudah tidak ada denyut jantungnya itu terbangun. Keesokannya, Van, Gates, dan Alice berada di tempat pemakaman Bapak Hagan. Van berbahasa isyarat ke Alice kalau Bapak Hagan akan selalu melihatnya. Film pun berakhir. Demikianlah kupas-kupas alur film saat ini. Dan jangan ketinggalan untuk film selanjutnya. Salam, Box Office.